Saya dari kecil kan beragama Muslim, percaya beragama Muslim. Kalau kakak Dipran sudah beragama Kristiani. Menurut pengalamanmu sendiri sama keluarga di sana itu, perlakuan masyarakat di sana itu bagaimana? Pemerintahan di sana itu, apakah ada perbedaan atau tidak? Di hari raya Idul Fitri mereka datang bertamu, berkunjung, berselamat. Atau hari raya Natal juga kesana seperti biasa. Saling menghormat satu sama lain. Ini saya penasaran nih, ketika kalian kumpul bersama-sama itu, apakah kalian bahas agama atau tidak? Halo semua, kembali lagi bersama saya Fonseca, dan saya sangat tertarik sekali dengan cara hidup yang kalian presentasikan di masyarakat di sini. Bro Firman ini beragama Muslim dan Niko sendiri beragama Kristiani, dan ini saudara, benar-benar mereka berhubungan saudara. Nah, yang membuat saya tertarik di sini itu adalah bagaimana kok bisa kalian ini hidup tetap aman, tetap akrab. Apa rahasianya yang membuat kalian itu sampai saat ini masih tetap akrab? Kalau saya seperti yang penting kita kalau bergaul tidak boleh memandang, tidak boleh menjatuhkan, supaya hidup rukun terus. Nah, kalau Niko sendiri? Kalau bagi saya sih bergaul itu jangan terlalu mudah. Sesama umat siapa saja itu adalah teman. Iya. Nah, menurut kalian ini, apakah bagus tidak ada orang yang kayak menjatuhkan umat yang lain? Kalau menurut saya tidak bagus. Tidak bagus ya? Ya. Kalau menurut saya tidak baik, karena kita ini sesama manusia. Iya. Kita menjatuhkan, misalnya menjatuhkan, saya menjatuhkan kakak Miu seperti saya juga seperti kakak Miu. Iya. Jadi kalau saling menjatuhkan tidak baik. Ini saya penasaran nih, ketika kalian kumpul bersama-sama itu, apakah kalian bahas agama atau tidak? Tidak. Yang sering kalian bahas itu apa? Yang sering kita bahas di sini bukan soal agama. Bukan agama, lebih kayak hidup berkeluarga, bagaimana berkumpul di satu lingkungan. Saya dari kecil kan beragama Muslim, percaya beragama Muslim. Kalau kakak Dipran sudah beragama Kristiani. Kalau saya, bapak saya mualaf. Ya, kalau ibu saya Muslim. Bapak kan dari Timor Leste. Dan setelah ketemu mama mualaf itu, Ya, kalau itu berarti tidak ini agama waktu nikah kan. Itu terjadi di Timor. Ya, di Timor. Berarti waktu kerusuhan itu kalian umur berapa? Saya 10 tahun. 10 tahun. 9. Kalau saya 2 tahun. 2 tahun berarti saat lahir 97 ya? Ya. 97. Wow. Ya, saya ingat betul kalau kerusuhan itu saya 4 atau 5 tahun. Tinggalnya di mana? Utama. Taman. Desa Malaya. Nah, apakah di sana itu masyarakatnya mayoritasnya Muslim atau campur? Campur. Yang lebih dominannya tuh ke Kristian. Niko sendiri kan otomatis kan ada saudara yang beragama beda. Nah, bagaimana kamu menanggapi situasi seperti ini supaya tetap tercipta keharmonisan di antara keluarga ini? Kalau prinsip saya itu soal beragama itu tidak ada tidak terlalu penting.
memang penting juga, tapi tidak boleh saling menjatuhkan. Karena kita hidup sama manusia, tidak boleh saling menjatuhkan. Biar keyakinan kita itu beda, tapi kita tetap satu. Karena misalnya Firman dia ke masjid, saya ke gereja, ya saling ini apa, masing-masing menjalankan tugas. Iya. Keyakinannya bagaimana? Iya. Karena keyakinan kita itu masing-masing, tapi tujuan itu satu. Iya. Bukan agama. Memang agama kita itu berbeda, tapi kita manusia itu sama. Jadi kalau hidup yang saling menjatuhkan itu orang bodoh saja. Kalau saya seperti yang penting kita kalau bergaul tidak boleh memandang, tidak boleh menjatuhkan ya, supaya hidup rukun terus. Kalau prinsip hidup saya ya mencari nafas saja, jangan terlalu mengikuti ini omongan orang lah. Iya. Kita harus saling menghargai, bergaul bebas. Iya. Percayaan memang beda, tapi kita hidup di dunia ini harus saling menghargai, jangan saling menjatuhkan. Kalau saya pribadi, kalau ditanya prinsip hidup, saya bergaul dengan siapa saja. Ya. Saya tidak memandang status ekonomi, agamanya apa itu kan, karena masalah hal-hal seperti itu kan urusan pribadi ya. Yang namanya sesuatu yang baik itu harus kita dukung bersama. Contohnya kan saya melihat kayak ada saudara-saudara kita yang membutuhkan tempat ibadah yang di wilayah seperti ini ya. Firman yang sudah menceritakan kayak musola gitu. Nah, kita jangan lihat sebagai ini kan agamanya beda dengan saya. Kita jangan menggunakan kacamata ya, tapi gunakan kacamata sosial. Ini saudara kita yang membutuhkan. Kalau bagaimana itu terjadi di posisi kita? Kalau itu terjadi di posisi saya juga pasti akan sangat bertahun-tahun beribadah di tempat yang mau dibilang kurang nyaman untuk kita menjalankan ibadah. Apalagi itu berurusan dengan yang namanya hidup di akhirat. Ya, di sini kan bukan mau hidup beda-beda karena agama, tidak. Semuanya hidup rukun. Biar berbeda keyakinan tapi tetap kita ini kan satu. Iya. Kita tahu bahwa di NTT ini kan mayoritasnya umat Kristen. Apakah Firman merasa terpojokan? Tidak. Menurut pengalamanmu sendiri sama keluarga di sana itu, perlakuan masyarakat di sana itu bagaimana? Pemerintahan di sana itu apakah ada perbedaan atau tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Kehidupan masyarakat di sana itu bagaimana? Kami di sana ya biasa-biasa saja. Seperti biasa, kalau seperti hari raya Idul Fitri mereka datang bertamu, berkunjung, berselamat. Atau hari raya Natal juga kesana seperti biasa, saling menghormat satu sama lain. Terus bagaimana kayak untuk membangun tempat ibadah? Ya saling membantu lah. Saling membantu. Saya ingat kayak di salah satu kabupaten di NTT ini juga di Alor, itu melakukan hal yang sama seperti yang terjadi di kampung Firman. Nilai apa yang kalian tanamkan buat anak-anak ini tentang hubungan keluarga yang seperti ini? Ya seperti kita ajarkan ke anak supaya untuk saling menghormat satu sama lain, agar tidak saling menjatuhkan. Kita harus saling menghargai supaya kita hidup rukun saja. Saya dapat cerita dari Niko bahwa tempat ibadah ada musola di sana itu
masih belum permanen lah bangunannya, masih semi permanen. Nah, awal mula membangun musola dari kapan? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. 2019. Sebelumnya itu ibadah di mana? Di kota. Di kota, di kabupaten. Kabupaten. Kira-kira jarak dari kabupaten, dari rumah ke kabupaten itu berapa? Berapa kilo? 25 kilo. 25 kilo. Lumayan jauh ya. Sudah ada belum tindakan dari masyarakat sekitar atau pemerintah sekitar, atau ada orang-orang yang dari luar datang melihat atau survei? Ya, sudah. Sudah ada. Baru tahun 2018 lah. Baru ada. Sudah ada. Yang beragama Muslim di sana itu ada berapa? Sekitar 26 kakak. 26 kakak, wih banyak. Kalau di itu besar ya, 26 kakak. Musola itu apakah sudah ada gerakan dari jemaat sendiri ya? Kalau kita kan jemaat, kalau di Muslim itu umat yang beribadah, apakah sudah ada gerakan belum untuk membangun tempat yang lebih layak? Belum sampai sekarang belum. Berarti kayak 3 tahun yang lalu itu dibangun. Rehabilitasinya ini seng, ganti kayu. Itu rumah atau rumah yang dijadikan musola? Otomatis kan bukan saja masyarakat yang di situ saja, artinya ada umat Muslim lain yang mau beribadah, dan di situ satu-satunya tempat. Ya, satu-satunya. Kalau di sana itu kira-kira apa? Kayak sangat memprihatinkan sekali. Selain tempat ibadah musola, di sana jalan raya juga. Jalan raya Sudah longsor lah. Terus air juga. Air juga kesulitan. Hampir rata-rata di NTT ini mengalami kesulitan air. Karena kita lihat mau ke satu tempat mengeluh tentang air. Apa yang paling sering menjadi masalah utama di kompleks ini yang kamu lihat itu, yang paling kayak perlu ditangani serius, itu kebutuhan seperti apa? Kalau di sini yang kebutuhan yang perlu diperbaiki itu seperti Air. Karena air kalau musim kemarau berarti Sangat susah. Terus jalannya juga sudah mulai. Jalan. Sekarang ini kita lihat sendiri kan jalan sudah terlalu rusak. Terakhir, apa mimpi terbesar kalian untuk melihat supaya keharmonisan yang sudah kalian ciptakan ke generasi kalian itu bagaimana? Ya, kalau kami seperti ini teruslah. Ya. Jangan sampai ada Perdebatan lain. Kesalahpahaman. Nah, kalau Niko sendiri? Kalau saya hidupnya jangan terlalu Kaku. dan terlalu melihat hal-hal seperti itu. Karena kita ini hidup pasti saling membutuhkan. Jadi kalau kita beda-bedakan keyakinan kita itu nanti tidak baik. Dalam keluarga bisa hancur karena itu. Mimpi saya itu ke depan itu jangan memikirkan hal yang tidak baik.